Presentasi Kelompok 4 Likuidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi likuidasi untuk pemenuhan tugas pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bu Erika Takidah. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga rekan-rekan kelompok 4. Oke, anggota kelompoknya yang pertama ada Nandira Syifa Fauzia dengan NIM 1705623024. Kedua ada Khairun Nisa dengan NIM 1705623032. Dan lalu yang ketiga ada Muhammad Aulia Rafal dengan NIM 1705623056. Yang keempat ada Muhammad Nabil dengan NIM 1705623068. Yang kelima ada Syabila Nurul Aziza dengan NIM 1705623069. Lalu saya sendiri Ika Miftahul Jana dengan NIM 1705623096. Ketujuh ada Ayu Lestari dengan NIM 1705623133. Dan terakhir ada Wahyu Erlangga dengan NIM 1706621030. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafael. Baiklah, apa itu likuidasi? Itu adalah suatu proses berakhirnya kegiatan operasional perusahaan dengan cara menjual seluruh aset perusahaan sehingga menjadi uang tunai dan membayar seluruhnya yang menjadi kewajiban perusahaan, seperti kewajiban membayar pajak, kreditur, dan sebagainya. Setelah itu, membagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan modal kepemilikannya. Langkah-langkah likuidasi persekutuan. Yang pertama adalah menjual aset kemitraan. Langkah ini disebut dengan realisasi. Yang kedua adalah mendistribusikan keuntungan dan kerugian kepada mitra. Yang ketiga adalah membayar tagihan kreditur dengan kas realisasi langkah 1. Dan terakhir, sisa uang yang dibagikan kepada mitra berdasarkan saldo akun modal. Contoh kasusnya adalah Juju, Bayu, dan Anggi membagi pendapatan dan kerugian dengan perbandingannya 5, 3, dan 2 pada 9 April setelah pemberhentian operasi. Perusahaan mempunyai neraca saldo sebagai berikut. Kas dengan debit 11 juta, aset non-tunai dengan debit 64 juta, kewajiban dengan kredit 9 juta, modal Juju dengan kredit 22 juta, modal Bayu dengan kredit 22 juta, dan modal Anggi dengan kredit 22 juta. Dengan total debit 75 juta dan kredit 75 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh kasus dari laba atas realisasi. Sekitar tanggal 10-30 April 2006, Juju, Bayu, dan Anggi menjual semua aset non-tunainya sebesar 72 juta. Kemudian tercatat laba sebesar 8 juta. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya laporan likuidasi persekutuan dari Juju, Bayu, dan Anggi periode 10-30 April 2006. Yang pertama, saldo sebelum realisasi pada kas 11 juta, pada aset non-tunai 64 juta, pada kewajiban 9 juta, modal masing-masing dari Juju, Bayu, dan Anggi senilai 22 juta. Selanjutnya, penjualan aset non-tunai. Pada kas sebesar 72 juta, aset non-tunai dikurangi sebesar 64 juta. Selanjutnya pada kewajiban 0. Selanjutnya pada modal
Juju diperoleh keuntungan sebesar 4 juta dari 50% 50/100 kali 8 juta, sehingga didapat 4 juta. Selanjutnya, modal Bayu diperoleh dari 30/100 kali 8 juta, sehingga didapat 2,4 juta. Selanjutnya, modal Anggi diperoleh dari 20/100 dikali 8 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 1,6 juta. Selanjutnya, saldo setelah realisasi pada kas 11 juta ditambah 72 juta menghasilkan 83 juta. Pada aset non-tunai 0, pada kewajiban 9 juta, sehingga modal Juju 22 juta ditambah 4 juta sama dengan 26 juta, modal Bayu 22 juta ditambah 2.400.000 sama dengan 24.400.000, modal Anggi 22 juta ditambah 1.600.000 sama dengan 23.600.000. Selanjutnya pada pelunasan kewajiban dikurangi 9 juta, sehingga pada kas berkurang 9 juta. Pada kewajiban berkurang 9 juta. Selanjutnya, saldo setelah pelunasan kewajiban yaitu 83 juta dikurang 9 juta menghasilkan 74 juta. Selanjutnya, aset non-tunai 0, kewajiban 0, modal Juju, Bayu, dan Anggi tetap pada 26 juta, 24.400.000 sama 23.600.000. Selanjutnya, kas dibagikan kepada rekan sehingga pada kas dikurangi 74 juta, pada modal Juju dikurangi 26 juta, pada modal Bayu dikurangi 24.400.000, pada modal Anggi dikurangi 23.600.000. Saldo setelah realisasi pada kas 0, pada aset non-tunai 0, pada kewajiban 0, pada modal Juju 0, pada modal Bayu 0, pada modal Anggi 0. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Syabila. Untuk selanjutnya ada langkah pertama yaitu penjualan aset. Nama akun yang pertama ada kas dengan debit 72 juta. Dan selanjutnya ada aset non-tunai dengan kredit 64 juta. Dan keuntungan atas realisasi dengan kredit 8 juta. Next slide. Yaitu selanjutnya ada pembagian keuntungan dengan nama akun yang pertama ada keuntungan atas realisasi dengan debit 8 juta. Lalu ada modal Juju Febriani dengan kredit 4 juta. Modal Bayu Gilang dengan kredit 2,4 juta. Lalu yang terakhir ada modal Anggi Hasanah dengan kredit 1,6 juta. Next slide. Nah, untuk langkah selanjutnya ada pembayaran kewajiban dengan nama akun yang pertama ada kewajiban dengan debit 9 juta dan dengan kas kredit 9 juta. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nabil. Lalu langkah selanjutnya, step 4, yaitu distribusi uang tunai ke mitra. Di sini ada modal Juju Febriani pada debit sebesar 26 juta, modal Bayu Gilang 24.400.000, modal Anggi Hasanah pada debit 23.600.000, dan Kasia pada kredit sebesar 74 juta. Lalu di sini ada contoh kasus rugi atas realisasi. Sekitar tanggal 10 sampai 30 April 2006, Juju, Bayu, dan Anggi menjual semua aset non-tunainya sebesar 44 juta. Kerugian sebesar 20 juta itu tercatat dari 64 juta dikurang dengan 44 juta. Lalu ada laporan likuidasi persekutuan dari Juju, Bayu, dan Anggi periode 10 sampai 30 April 2006. Saldo sebelum realisasi, kasnya 11 juta, aset non-tunainya 64 juta, kewajibannya 9 juta, modal Juju, modal Bayu, dan modal Anggi masing-masing 22 juta. Lalu penjualan aset non-tunainya itu 44 juta. Aset non-tunainya 64 juta, kewajiban 0,
Modal Juju itu min 10 juta didapat dari kerugian sebesar 20 juta, itu dikali dengan 50% sehingga menghasilkan minus 10 juta. Lalu modal Bayu 30% dikali dengan 20 juta sehingga menghasilkan min 6 juta. Dan modal Anggi 20% dikali dengan 20 juta menghasilkan 4 juta. Lalu saldo setelah realisasi itu 11 juta ditambah 44 juta menghasilkan 55 juta. Aset non tunainya 0, kewajibannya 9 juta, dan modal Juju itu dihasilkan dari 22 juta dikurang 10 juta menghasilkan 12 juta. Modal Bayu 22 juta dikurang 6 juta menghasilkan 16 juta. Dan modal Anggi 22 juta dikurang 4 juta menghasilkan 18 juta. Lalu setelah itu ada pelunasan kewajiban, sehingga kewajibannya dikurang dengan 9 juta dan kasnya dikurang dengan 9 juta. Selanjutnya ada saldo setelah pelunasan kewajiban. Ini didapat dari 55 juta dikurang dengan 9 juta sehingga menghasilkan 46 juta. Dan modal Juju 12 juta, modal Bayu 16 juta, dan modal Anggi 18 juta. Selanjutnya ada kas dibagikan kepada rekan sehingga 46 juta dikurang dengan 46 juta. Modal Juju dikurang 12 juta, modal Bayu dikurang 16 juta, dan modal Anggi dikurang 18 juta. Sehingga saldo setelah realisasinya adalah kas 0, aset non-tunai 0, kewajiban 0, modal Juju 0, modal Bayu 0, dan modal Anggi 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ayu. Selanjutnya, langkah pertama yaitu penjualan aset dengan nama akun. Yang pertama kas pada debit sebesar 44 juta, rugi atas realisasi pada debit sebesar 20 juta, lalu aset non-tunai pada kredit sebesar 64 juta. Next slide. Selanjutnya, langkah kedua yaitu pembagian rugi realisasi. Dengan nama akun, yang pertama modal Juju pada debit sebesar 10 juta, modal Bayu pada debit sebesar 6 juta, modal Anggi pada debit 4 juta, lalu rugi atas realisasi pada kredit sebesar 20 juta. Next slide. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu pelunasan kewajiban dengan nama akun. Yang pertama, kewajiban pada debit sebesar 9 juta, lalu kas pada kredit sebesar 9 juta. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Khoirunisa. Di sini langkah selanjutnya yaitu pembagian kas kepada rekan. Modal Juju di debit sebesar 12 juta, modal Bayu di debit sebesar 16 juta, modal Anggi di debit sebesar 18 juta, kas di kredit sebesar 46 juta. Next. Selanjutnya ada contoh kasus rugi atas realisasi kekurangan modal. Febriani, Gilang, dan Hasanah menjual seluruh aset non-tunai sebesar 10 juta. Kerugian tercatat sebesar 54 juta. Pembagian kerugian itu dialokasikan ke Aoda Febrian kepada Febrian sebesar 27 juta atau 50% dari 54 juta, melebihi saldo 22 juta di akun modal dia. Febriani berkontribusi sebesar 5 juta di persekutuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ika. Baik, terima kasih Nandira. Selanjutnya ada laporan likuiditas persekutuan periode 10 sampai 30 April 2006. Saldo sebelum realisasinya itu sebesar 11 juta, aset non-tunainya 64 juta, kewajibannya ada 9 juta, modal Juju, Bayu, dan Anggi masing-masing sebesar 22 juta. Penjualan aset non-tunai pada kasus sebelumnya yaitu hanya sebesar 10 juta. Aset non-tunainya berkurang seluruhnya sebesar 64 juta. Lalu karena ini adanya kerugian sebesar 50 juta, oleh karena itu kerugian dibebankan di modal Juju, Bayu, dan Anggi. Juju kena 27 juta, Bayu kena 16 juta 200, dan Anggi kena 10 juta 800.
Saldo setelah realisasi yaitu 11 juta ditambah 10 juta, 21 juta kasnya. Aset non tunainya menjadi 0 dan kewajibannya masih 9 juta. Untuk modal Juju, dia ada minus 5 juta, Bayu modalnya sisa 5.800.000 dan modal Anggi tersisa 11.200.000. Pelunasan kewajiban. Kewajiban di sini kita akan nolkan, jadi dikurang 9 juta kasnya. Lalu saldo setelah pelunasan, kasnya menjadi 12 juta, aset non tunainya 0, kewajibannya 0, modal Juju tetap minus 5 juta, modal Bayu 5.800.000, dan modal Anggi 11.200.000. Lalu di sini ada modal defisiensi, yaitu Juju menambahkan uang pribadi sebesar 5 juta dan masuk ke kasnya. Jadi saldo setelah modal defisiensi yaitu kasnya menjadi 17 juta dan modal Juju sudah 0. Modal Bayu 5.800.000 dan modal Anggi 11.200.000. Lalu kas dibagikan kepada rekan. Kas yang tersisa 17 juta dikurang semuanya, lalu modal Bayu juga 5.800.000 dikurang semuanya, dan modal Anggi dikurang 11.200.000. Hasilnya saldo setelah realisasi menjadi 0 semua untuk kas, aset non tunai, kewajiban, modal Juju, modal Bayu, dan juga modal Anggi. Next slide. Selanjutnya ada penjurnalnya. Langkah pertama yaitu ada jurnal penjualan aset. Kas dari penjualan tersebut sebanyak 10 juta di debit. Lalu kerugian atas realisasinya 54 juta di debit dan aset non tunainya 64 juta di kredit. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah selanjutnya yaitu ada ayat jurnal kedua, pembagian rugi realisasi. Yang pertama ada modal Juju Febriani pada debit sebesar 27 juta, modal Bayu Gilang pada debit sebesar 16.200.000, modal Anggi Hasana pada debit sebesar 10.800.000, dan kerugian pada realisasi pada kredit sebesar 54 juta. Ayat jurnal ketiga yaitu pelunasan kewajiban. Ada akun kewajiban pada debit sebesar 9 juta dengan kas pada kredit sebesar 9 juta. Ayat jurnal selanjutnya yaitu defisit modal. Akun pertama, kas pada debit sebesar 5 juta atas modal Juju Febriani pada kredit sebesar 5 juta. Langkah selanjutnya yaitu ada ayat jurnal selanjutnya, pembagian kas pada rekan. Nama akun yang pertama yaitu modal Bayu Gilang pada debit sebesar 5.800.000, modal Anggi Hasana pada debit sebesar 11.200.000 atas kas pada kredit sebesar 17 juta. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.